Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah asakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan surah Al-Isra dengan mengkaji ayat yang ke-110 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul Allah awid ar-Rahman. Katakanlah, silakan kalian berdoa dengan menyebut nama Allah, atau kalian berdoa dengan menyebut Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan apapun kalian berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Wala tajhar bisalatika. Dan janganlah engkau terlalu keras dalam membaca. Wala tukhafid biha. Dan jangan pula terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Dan ambillah pertengahan di antara itu. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakan, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak untuk dirinya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Dan tidak ada bagi Allah wali atau orang yang mengatur untuk merendahkannya. Wa kabbirhu takbira. Dan bacalah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, yaqulu ta'ala li ibadihi ud'ullaha awid'ur rahman, ay ayyahuma syi'tum, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ay laysa lahu ismun ghairu hasan hatta yunha an du'aihi bih. Bal ayyi ismin da'autumuhu bihi hasala bihil maqsudu. Walladhi yanbaghi
ayyud'a fi kulli matlub bima yunasibu dhalikal isma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, silakan kalian berdoa dengan menyebut lafaz Allah, atau kalian berdoa dengan menyebut Ar-Rahman. Mana saja nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian pakai berdoa, maka semua nama Allah itu baik. Yakni tidak ada nama Allah yang tidak baik. Sehingga tidak dilarang untuk berdoa dengan nama-nama Allah itu. Bahkan semua nama yang kalian pakai untuk berdoa, maka pasti akan tercapai tujuan. Namun semestinya nama yang dipakai untuk berdoa dengan permintaan tertentu harus sesuai dengan makna nama tersebut. Wala tajhar bisalatika ay qira'atika wala tukhafit biha fa inna fi kullin min al-amrayni mahdura. Amal jahr fa inal musyrikin al-muqaddibina bih idza sami'uhu sabbuhu wa sabbu man ja'a bih. Wa amal makhafatatu fa innahu la yasul maqsud liman arada istima'ahu ma'al ikhfa'i. Wa taghi baina dhalika ay bainal jahri wal ikhfat sabila ay tawassat fi ma bainahuma. Janganlah engkau mengeraskan salatmu, yakni bacaanmu, dan jangan pula terlalu pelan. Masing-masing dari dua perkara itu dilarang. Terlalu keras karena orang musyrik yang mendustakan ketika mendengar bacaan Al-Quran, mereka mencaci makinya dan mencaci maki Nabi yang membawanya. Adapun kalau dibaca terlalu pelan, maka tujuan tidak bisa tercapai bagi yang ingin mendengarkannya jika terlalu pelan. Ambillah di antara itu, antara terlalu keras dan terlalu pelan, sebagai jalan tengah dalam membaca. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahid walada lahul kamal was sana'u wal hamdu wal majdu min jami'il wujuh al munazzah an kulli afatin wa naqsin alladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki fal mulku kulluhu lillahil wahidul qahhar fal alam al alawi was safali kulluhum mamlukuna lillah laisa li ahadin minal mulki syai'un. Katakanlah, segala puji bagi Allah, baginya kesempurnaan, pujian, tahmid dan kemuliaan dari segala sisi. Dan Allah suci dari segala cacat dan kekurangan.
Allah tidak menjadikan untuk dirinya seorang anak, juga tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaannya. Bahkan semua kekuasaan itu milik Allah yang Maha Satu, yang Maha Perkasa. Semua alam yang di atas dan alam yang di bawah itu miliknya Allah. Tidak ada bagi seorang pun hak kepemilikan di alam ini. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhul. Ay la yatawalla ahadan min khalqihi. Liyata'azzaza bihi wa yu'awinuhu. Fa innahu al-ghaniyyu al-hamid. Alladhi la yahtaju ila ahad min al-makhluqat. Fil ardi wala fis samawat. Walakinnahu yattakhid awliya'a ihsanan minhu ilayhim wa rahmatan bihim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah juga tidak memiliki penolong untuk sesuatu yang rendah. Yakni Allah tidak menjadikan salah seorang makhluknya sebagai penolong untuk mengangkat dan menolong Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan dan menolong Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh kepada seorang pun dari makhluknya. Baik makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit. Akan tetapi memang Allah menjadikan wali-wali dari makhluknya untuk berbuat baik kepada mereka, untuk memberi rahmat kepada mereka. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa kabbirhu takbira ay adzimhu wa ajilhu bil ikhbar bi awsafi al-azimati wa bis sana'i alayhi bi asma'il husna wa bi tamjidihi bi af'alil muqaddasati wa bi ta'dimihi wa ijlalihi bi ibadatihi wahdahu la syarika lah wa ikhlasi din kulli lahu. Dan besarkanlah Allah, yakni agungkanlah Allah, muliakanlah Allah dengan mengungkapkan sifat-sifat Allah yang agung, dengan memuji-muji Allah dengan nama-namanya yang baik, memuliakan Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatannya yang suci, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan beribadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amma tafsir surah Al-Isra walillahil hamdu wal minnah wa thana'ul hasan ala yadi jami'ihi Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Sa'di ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jam'il muslimin wa sallallahu ala Muhammad wa sallama taslima wa dhalika fi sabi Jumadil ula sanata 44 wa 300 wa alaf minal hijrah. Selesai sudah tafsir surah Al-Isra. Bagi Allah pujian, karunia, pujian yang baik untuk yang menyusun tafsir ini, yakni Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Sa'di. Semoga Allah mengampuninya
mengampuni kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesainya pada tanggal 7 Jumadil Ula tahun 1344 Hijriah. Wallahu ta'ala. Para pencinta asakumullah, setelah kita membaca ayat yang ke-110 sampai 111 dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala. Qul Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Fi sababi nuzulihi atau fi sababi nuzuliha, salah satu aqwal mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Qul Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mengenai asbabun nuzul ayat ini ada 3 pendapat. Zakaraha Ibnu Jauzi fi tafsir, yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-awwal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajjada Zata lailatin di Makkah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajjada Zata lailatin di Makkah. Faja'ala yaqulu fi sujudihi. Faja'ala yaqulu fi sujudihi. Ya Rahman, Ya Rahim. Faqala al-musyrikuna. Faqala al-musyrikuna. Kana Muhammadun yad'u ilahan wahida. Kana Muhammadan yad'u ilahan wahidan. Fahuwal ana yad'u ilahain itsnain. Fahuwal ana yad'u ilahain itsnain. Allah wa Rahman. Allah wa Rahman. Ma na'rifu ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah. Ma na'rifu ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah. Ya'nuna Musailamata. Ya'nuna Musailamata.
Fa'anzalallahu ta'ala hadil ayah. Fa'anzalallahu ta'ala hadil ayah. Qalahu Ibnu Abbas. Versi yang pertama, asbabun nuzul ayat ini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat tahajud suatu malam di Makkah. Dalam sujudnya beliau berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim. Maka orang-orang musyrik yang mendengarnya berkomentar, Muhammad ini biasa berdoa kepada satu sesembahan. Tapi aneh, sekarang dia berdoa kepada dua sesembahan. Yang pertama dia berdoa kepada Allah, yang kedua dia berdoa kepada Ar-Rahman. Dua sesembahan. Kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali si Rahman dari Yamamah, yakni Musailamah. Berarti Muhammad berdoa kepada Allah sama berdoa kepada si Rahman dari Yamamah, yakni Musailamah, ya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasannya berdoa dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut Ar-Rahman itu satu. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahman ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nggak ada masalah. Wasani, versi yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu fi awwali ma uhiya ilaihi bismika Allahumma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu fi awwali ma uhiya ilaihi bismika Allahumma. Hatta nazala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat 30. Fakataba bismillahirrahmanirrahim. Faqala musyrikul Arab hadza ar-rahim na'rifuhu. Hadza ar-rahim na'rifuhu. Fama rahmanu. Fanazalat hadhihi al-ayah. Fanazalat hadhihi al-ayah. Qalahu Maimun ibnu Mihran. Qalahu Maimun ibnu Mihran. Pendapat yang kedua, asbabun nuzul ayat ini, bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal menerima wahyu, ketika menulis surat, beliau mengawali dengan ucapan Bismikallahumma. Sampai akhirnya turun ayat yang ke-30 dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman. Sungguh ini dari Sulaiman.
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang isi suratnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul menulis suratnya dengan dimulai bismillahirrahmanirrahim. Maka orang musyrik Arab berkomentar, kalau Ar-Rahim kita sudah mengenalnya, tapi mengapa dia pakai nyebut Ar-Rahman? Apa itu? Maka turun ayat ini. Ini pendapat Maimun Ibnu Mihran. Jadi intinya orang musyrik Arab itu nggak paham kalau Ar-Rahman itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Ar-Rahman itu selain Allah, ya. Sehingga mengomentari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalis, versi yang ketiga. Anna ahlal kitabi qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna ahlal kitabi qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukillu baiqaf. Innaka la tuqillu dzikra rahmani. Innaka la tuqillu, lamnya sambung, ya. Bukan la, bukan tapi lam. Innaka la tuqillu dzikra rahmani. Wa qad aktsarallahu fit Taurati hadzal isma. Wa qad aktsarallahu fit Taurati hadzal isma. Fanazalat hadhil ayah. Qalahu ad-Dhahhak. Fanazalat hadhil ayah. Qalahu ad-Dhahhak. Pendapat yang ketiga, asbabun nuzul ayat ini ialah bahwa orang-orang ahlul kitab mereka mengomentari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau jarang sekali menyebut lafaz Ar-Rahman, padahal di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala sering menyebut namanya ini, Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya semua nama Allah itu baik. Yang mana yang disebut baik semua. Di pendapat atau hak. Baik, ini tiga pendapat satu sama lain saling apa ini? Melengkapi. Al-faidatu as-saniyah. Faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi sabab nuzuliha salah satu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha
Wabtaghi baina dzalika sabila. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah mengenai asbabun nuzulnya ada 3 pendapat. Al-awwal wala tajhar bisolatika ay bikiraatika fayasma'ul musyrikuna fayasubbul Qur'ana wala tukhafid biha an ashabika fala yasma'un qalau Ibnu Abbas. Yang pertama, janganlah engkau mengeraskan sholatmu, yakni bacaanmu, yang menyebabkan orang musyrik mendengar, kemudian mencela, kemudian memaki Al-Quran. Dan jangan pula engkau terlalu pelan dalam membacanya, sehingga yang menyebabkan para sahabatmu tidak bisa mendengarkannya. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menunjukkan bahwasanya asbab nuzulnya itu ada orang musyrik yang berkomentar tadi itu. Wasani anal Arabiyya kana yajharu fit tashahhud wa yarfa'u sautahu. Anal Arabiyya kana yajharu fit tashahhud wa yarfa'u sautahu. Fanazalat hadhihi al-ayah. Hada qaulu Aisyah. Yang kedua, ada Arab Badui ketika sholat tasahudnya itu dikeraskan bacaannya, maka turun ayat ini. Ya, ini nggak boleh terlalu keras, nggak boleh pelan-pelan, ya, pertengahan saja. Ini pendapat Aisyah. Baik, asalis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah inda Safa fajahara bil Qur'ani fi salatil ghadati
Faqala Abu Jahlin, la taftari ala Allah. La taftari ala Allah. فخفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال أبو جهل للمشركين ألا ترون ما فعلت بابن أبي قبسة ألا ترون ما فعلت بابن أبي قبسة رددته عن قراءته فنزلت هذه الآية قاله مقاتل Pendapat yang ketiga, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Makkah di Bukit Sofa. Beliau mengeraskan bacaan Al-Quran ketika sholat subuh. Maka Abu Jahal berkomentar, kamu jangan berbuat dusta atas nama Allah. Maka Nabi pun merendahkan suaranya, memelankan suaranya. Setelah itu Abu Jahal berkata kepada orang musyrik, tahukah kalian apa yang aku perbuat terhadap anak Abu Qabsah ini? Itu Muhammad, anak ibu dari Abu Qabsah, yaitu Muhammad itu. Aku bikin dia bingung dalam membaca Al-Quran. Tak komentari, terus kemudian pelan, ya. Maka turunlah ayat ini. Ya, ini jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Ini pendapat Muqatil. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala wa la tajhar bi salatika fihi qaulani. Ahaduhuma annaha as-salatu syar'iyyah,
mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau keraskan salatmu. Ini ada dua pendapat makna salat dalam ayat ini. Yang pertama ialah salat yang syar'i, bacaan-bacaan dalam salat. Wasani annal muradu bis shalah ad-du'a. Wa huwa qaulu Aisyah wa Abi Hurairah wa Mujahid. Pendapat yang kedua, makna sholat dalam ayat ini adalah doa. Jangan kamu terlalu keras dalam membaca doa. Ini pendapat Aisyah, Abu Hurairah dan Mujahid. Jadi khonafina asakumullah, kalau baca Quran ketika sholat, ini jangan terlalu keras. Jangan terlalu pelan, tapi pas begitu ya. Nah, wabtaghi baina dzalika sabila. Termasuk ketika kita dalam berdoa, jangan terlalu teriak-teriak. Juga jangan terlalu pelan, tapi yang pas. Wabtaghi baina dzalika sabila. Baik. Al-faidatu Ar-Rabi'ah. Lillahi al-asma'ul husna. Lillahi al-asma'ul husna. Allati tusra'u bidhikriha fit du'a. Allati tusra'u zikruha fit du'a. Wadhalika min asbabi al-ijabah. Min asbabil ijabah. Allah memiliki nama-nama yang baik, yang mana disyariatkan kita menyebut nama-nama tadi dalam doa, dan itu merupakan sebab-sebab doa kita itu diijabahi oleh Allah, dikabulkan. Ya, nah, wa yanbaghi ayyud'a fi kulli matlubin. Wa yanbaghi ayyud'a fi kulli matlubin bima yunasibu dzalikal isma. Dan seyogyanya, semestinya doa yang berisi permintaan itu disesuaikan dengan kandungan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kita meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
menyebut nama apa ini? Al-Qadir, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ini Al-Quwah. Gitu ya. Kalau kita pengen rezeki yang banyak, yang luas, kita nyebut nama Allah. Ya Razzaq, warzuqni rizqan halalan wasi'an. Itu yang seharusnya. Jadi antara permintaan kita dalam doa dan nama-nama Allah yang disebut sebelumnya itu kalau bisa sesuai, ya, ini lebih mustajab. Tapi hukum asal nggak masalah. Mau nyebut nama yang apa saja, setelah itu menyebutkan doa walaupun nggak sesuai, boleh. Cuma kalau yang lebih mantap, lebih bagus antara permintaan dan al-asmaul husnanya itu apa? Memiliki makna yang cocok, ya. Baik. Al-faidah itu al-khamisah, faidah yang kelima. Masru'iyatu zikrillahi bil ikhbari bi awsafihi al-azimah wa bisana'i alaihi bi asma'ihi al-husna. Wa bitamjidihi bi af'alihi al-muqaddasah wa bita'zimihi wa ijlalihi bi ibadatihi wahdah la syarikalah wa ikhlasid dini kullihi lahu. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa kabbirhu takbira. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah ay azimhu ta'ziman tamman. Baik, disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan sifat-sifat Allah yang Maha Agung, dengan melafadzkan puji-pujian kepada Allah, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, dengan menyebut nama-nama Allah, dengan memuliakan Allah, dengan menyebut perbuatan-perbuatan Allah yang suci,
fa'alu lima yurid. Hanya sebenarnya ya. Dengan mengagungkan dan memuliakan Allah, dengan beribadah kepadanya, tidak menyekutukan apapun kepadanya, dan mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud wakabbirhu takbira. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, maknanya ialah adzimhu ta'dziman tamman. Agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai kajian tafsir surah Al-Isra, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai mengkaji tafsir surah Al-Kahfi yang berisi 110 ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkan ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.